Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita, yaitu tiga pokok utama atau tiga landasan utama. Kemarin kita di bulan puasa sudah mulai masuk, di mana beliau penulis kitab berkata, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, bahwa wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Perhatikan ibu-ibu, setiap kita nih ya, baik saya, ibu, semuanya, siapapun dia yang merasa dirinya manusia, hamba Allah, wajib dia untuk mempelajari 4 perkara berikut ini. Apa itu? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Berilmu tentang apa, Ibu? Yaitu tentang 3 perkara. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu yang pertama mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ibu-ibu sekalian, setiap kita ini wajib mengenal 3 perkara ini nih. Yang pertama mengenal siapa, Bu? Mengenal Allah. Yang kedua mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengenal siapa? Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kenapa sih 3 ini? Karena sudah pernah kita sampaikan bahwa 3 perkara inilah yang akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebab nanti di kuburan kita tidak akan ditanya ilmu biologi, Bu. Allah tidak akan, malaikat mungkar dan nakir nggak bakalan nanya kepada kita apa rumus logaritma misalnya, apa rumus aljabar, nggak mungkin. Malaikat mungkar dan nakir tidak juga akan bertanya kepada kita tentang ilmu fisika misalnya. Yang ditanyakan adalah 3 perkara ini. Iya. Dalilnya hadis riwayat Al-Bazzar dan yang lainnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan," apabila telah dikuburkan salah seorang dari kalian, atahu malakani azraqani aswadan, maka akan didatangi oleh 2 malaikat. Ya, 2 malaikat itu berwarna biru dan berwarna hitam, kata Rasulullah SAW. Yuqalu li ahadihimal munkar, yang pertama disebut malaikat mungkar. Walil akhar an-nakir, dan yang kedua disebut malaikat apa? Nakir. Fayujlisani, lalu kemudian malaikat itu mendudukkan si mayat. Kemudian keduanya bertanya kepada mayat tersebut dalam riwayat Bazzar dengan lafaz fayas'alani an rabbihi wa an nabiyhi wa anil Islam. Maka keduanya bertanya tentang Allah, tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setiap kita, Ibu, malaikat mungkar dan nakir itu gak bakal milah-milah, wah ini bekas presiden nih, wah ini jenderal nih, wah ini orang kaya nih, wah ini orang miskin. Enggak kenal itu, Bu. Malaikat mungkar dan nakir itu tidak pernah memilah-milah manusia kecuali dengan keimanan. Setiap kita pasti akan ditanya ini. Ya. Masalahnya, Ibu, kita itu tidak mungkin bisa menjawab sebatas dengan hafalan, Bu. Kalau ngapalin sih anak kecil juga bisa, Bu. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Tapi masalahnya nanti di kuburan itu yang akan menjawab adalah amalan soleh kita.
Kita bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita waktu di dunia mengenal Allah. Kita bisa menjawab siapa nabimu kalau kita waktu di dunia mengenal Nabi Muhammad SAW. Makanya ini penting sekali Ibu ya. 3 perkara ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Iya. Bagaimana mengenal Allah Bu? Emang Ibu pernah lihat Allah Bu? Siapa di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah melihat Allah? Pernah? Nggak pernah kan? Tapi Ibu yakin nggak Allah ada Bu? Dari mana Ibu tahu? Kok Ibu bisa yakin Allah ada? Iya. Kita bisa mengenal Allah dengan melihat ciptaannya ya kan? Adanya manusia menunjukkan adanya pencipta ya kan? Mungkin nggak sih Bu, meja ini menciptakan dirinya sendiri Bu? Ya mungkin kan? Mungkin nggak Bu, Pak, mobil tahu-tahu menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Pasti semuanya itu diciptakan dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Namun Ibu, penting kita juga untuk mengenal Allah, bukan hanya sebatas meyakini, oh saya yakin kok Allah ada, oh saya yakin kok Allah pencipta langit dan bumi. Dah sampai selesai? Enggak cukup. Kita juga harus mengenal apa sih bagaimana nama-nama Allah. Kita mengenal tuh bagaimana sih sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus kenal bagaimana sih syariat-syariat Allah. Apa sih perintah-perintahnya, apa sih larangan-larangannya. Itu penting. Kalau sebatas kita kenal, saya yakin Allah kok, udah yakin aja deh tapi gak mau sholat saya. Gak bisa Bu. Kita mengenal Allah itu tujuannya supaya kita mau tunduk kepada Allah. Ya. Kalau kita hanya mengenal Allah tapi tidak disertai dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, percuma. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idhan wal inqiyad lahu wa tahkim syariatihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mengenal Allah itu adalah mengenal dengan hati kita, yaitu yakin. Yang berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi untuk menerima syariat Allah, tunduk kepada Allah. Demikian pula patuh terhadap para peraturan-peraturan Allah. Nah ini Bu, makanya Bu ya, orang tuh semakin kenal Allah semakin dekat sama Allah lah Bu. Orang semakin kenal Allah, insya Allah akan semakin cinta sama Allah Bu. Orang semakin kenal Allah Bu, semakin dia akan merasa senang untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi sebaliknya Bu, semakin kita enggak kenal Allah, semakin kita jauh dari Allah, sulit kita untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah ini Bu, jadi yang pertama kita berusaha untuk mengenal siapa? Allah. Ibu, kata Al-Iz bin Abdissalam, kebutuhan kita untuk mengenal Allah itu melebihi daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kenapa Bu? Karena mengenal Allah itu untuk kehidupan hati kita. Sedangkan makanan dan minuman untuk kebutuhan badan kita. Sementara kehidupan hati lebih agung dan lebih besar daripada hidupnya badan kita Ibu. Ya, kalau badan hidup hati mati. Tidak bisa mengenal mana hak mana batil. Akhirnya bagaikan binatang ternak, ngikutin hawa nafsu doang. Kenapa? Badannya hidup tapi hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup Ibu, insya Allah badannya juga bagus. Karena Rasulullah mengatakan, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darahnya baik maka semuanya akan baik. Kalau segumpal darahnya tidak baik maka semuanya tidak akan baik. Berarti ibu-ibu ya, kebaikan hati kita itu akan berpengaruh kepada semuanya itu. Akan berpengaruh kepada tingkah lakunya, akan berpengaruh kepada ibadahnya. Dan itu tidak mungkin Ibu kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalilah Allah. Iya.
keinginan kita untuk berkenalan sama Allah itu Bu, harus lebih besar daripada keinginan kita berkenalan dengan bintang film, dengan apa gitu kan. Iya. Kalau kita kenal sama bintang film, sama orang-orang pejabat besar dan yang lainnya nggak jamin masuk surga Bu. Tapi kalau kita kenal Allah dan Allah kenal kita, walaupun manusia nggak ada yang kenal kita, alhamdulillah. Ya. Yang penting kan Allah mengenal kita dan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ma'rifatu nabihi, berilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi Muhammad itu Masya Allah Ibu, keindahan yang luar biasa. Rasulullah SAW itu Ibu diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam fisik, dalam akhlak, ya, dan dalam segala sesuatu. Coba deh kalau Ibu buka ya. Kalau Ibu buka bagaimana sifat fisiknya Rasulullah, aduh Bu, Masya Allah. Rasulullah SAW itu badannya luar biasa. Kulitnya putih, wajahnya, matanya itu lebar. Hidungnya mancung. Ya, wajahnya itu bulat opal. Rambutnya itu ya tidak lurus dan tidak keriting, tapi tengah-tengah di antara itu. Dan bahkan Ummu Haram Ibu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW nginep di rumahnya Ummu Haram. Karena itu sedang panas banget, akhirnya Rasulullah sedang tidur, keluar keringat. Rupanya sama Ummu Haram, keringatnya Rasulullah dimasukkan ke botol minyak wangi. Ketika Rasulullah bangun, apa kata Rasulullah? Ya Ummu Haram, apa yang kamu lakukan? Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, aku memasukkan keringatmu ke dalam botol minyak wangiku. Kata Ummu Haram, sesungguhnya keringat Rasulullah SAW itu lebih wangi daripada minyak wangi. Masya Allah, keringat Rasul aja bisa jadi minyak wangi ya. Coba keringatnya suami ibu, kumpulin. Lumayan Bu, buat minyak nyong-nyong. Yeah. Nah coba subhanallah, mengenal Rasulullah SAW bagaimana akhlaknya, Masya Allah. Sampai Allah memuji Rasulullah dengan akhlaknya. Allah berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang bagus, yang agung, yang luar biasa. Ya. Kita mengenal bagaimana ibadah Rasul. Gimana sih ibadah Rasulullah SAW? Penting Bu. Karena kan kita harus sholat sesuai dengan contoh Rasul bukan? Iya, kata Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Iya. Rasulullah juga bersabda khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian tuh. Jadi kewajiban kita Ibu yang kedua setelah mengenal Allah adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kalau kita mengucapkan syahadat jangan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dua perkara yang saling berkonsekuensi. Yang ketiga, apa itu? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil. Iya. Jangan cuma sebatas kenal tapi enggak tahu dalilnya apa. Penting Bu, karena agama kita ini Bu tidak pernah mengajarkan kita cuma sebatas membeo aja. Agama kita itu mengajarkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami dalil. Tapi bukan berarti akal pikiran menghakimi dalil, salah. Akal diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk melawan dalil. Karena dalil itu wahyu itu berasal dari pencipta akal. Akal punya keterbatasan, sedangkan wahyu tidak ada batasnya. Maka kita diberikan oleh Allah akal untuk mengetahui dalil. Makanya kan dalam Al-Quran sering tidak Bu, Allah mengajak akal kita untuk berpikir baik-baik Bu. Ya. Contoh misalnya Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tuh lihat. Coba bagaimana Allah mengajak akal pikiran kita.
Allah mengatakan, apakah kamu diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Enggak mungkin juga. Berarti dua kemungkinan ini batil secara akal. Berarti tersisa yang ketiga, bahwa mereka yang diciptakan dan bahwa ada pencipta. Masya Allah. Cobalah ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita beragama itu harus betul-betul berdasarkan dalil. Ibu sholat harus tahu dalilnya. Ibu nih ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ini sejajar bahu atau sejajar apa ya, harus tahu dalilnya apa. Jangan hanya sebatas kata ustadz, ya, kata kiai saya. Ya mungkin ustadz saya punya dalil. Kita katakan kita beribadah itu jangan pakai mungkin apa. Kalau dikatakan mungkin ustadz saya punya dalil, ya kemungkinan juga sama kuat. Mungkin juga nggak punya dalil, ya nggak Bu? Iya. Ya. Makanya beliau di sini menekankan ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Apa sih dalil, Bu? Dalil itu yang pertama Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua apa? Hadis. Tapi di zaman sekarang Bu, ada gerakan berusaha bagaimana menolak hadis. Katanya hadis itu meragukan. Cukup Al-Quran aja dah. Ya. Padahal subhanallah Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari tentang akan munculnya kelompok seperti itu Ibu. Dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya Rasulullah SAW sabda, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatun min sunnati fayaqulu da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. Apa kata dia? Kata Rasulullah apa? Nanti akan datang seseorang, dia duduk di atas dipannya. Ketika datang kepadanya salah satu hadisku, dia akan berkata, udahlah tinggalkan itu, cukup Al-Quran saja. Masya Allah. Berarti Rasulullah mengabarkan akan munculnya kelompok yang menolak apa? Hadis. Maka Rasulullah bersabda apa? Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis. Tapi ingat, hadis tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya, kan banyak di antara kita Bu, yang penting mah hadis, dhaif juga hadis katanya. Akhirnya diamalin. Padahal para ulama hadis sudah mengingatkan. Kenapa sih para ulama terdahulu memperjuangkan bagaimana supaya hadis sahih itu ya bisa dipilah nih hadis sahih ini dhaif. Karena hadis dhaif itu sebetulnya tidak boleh diamalkan Ibu. Apalagi kalau hadis palsu. Ya, kita kan sehari-hari terkadang mengamalkan hadis dhaif tuh Bu. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal tuh hadisnya dhaif banget Bu. Kita amalin tiap hari, enggak tahu sah. Ya. Habis dari dulu dari zaman nenek moyang gitu pusat diajarinnya. Ya itulah masalahnya, ya. Kita dalam beragama itu jangan cuma sebatas membeo. Kita harus untuk apa? Kritisi, benar apa enggak hadisnya. Ya. Kadang kita bahkan jangankan hadis dhaif Bu, hadis palsu bahkan diamalin. Bahkan khotib-khotib Jumat itu sering bawain hadis palsu Bu. Saya pernah itu ya. Saya waktu Jumatan itu khotibnya bilang begini, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yasbir bi qada'i falyabhath rabban siwa'i." Siapa yang tidak sabar dengan keputusanku silahkan cari Tuhan selain aku. Walah, hadis itu kan palsu. Para ulama sudah mengingatkan akan kepalsuan hadis itu. Akhirnya saya ingatkan itu imamnya. Ya. Yang mengerikan lagi Bu, ucapan ulama jadiin hadis. Saya pernah itu waktu itu ya Idul Fitri, si khotibnya begini, Rasulullah SAW bersabda, al-insan madaniyun bit-tab'i, manusia makhluk sosial. Waduh. Setelah selesai saya datang ke khotibnya, Pak maaf, itu bukan hadis Pak, itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya.
Kenapa Bapak jadiin hadis? Iya, subhanallah, coba Ibu bayangkan. Jadi hati-hati Ibu dalam masalah hadis, ternyata tidak semuanya apa? Sahih. Ya, dalam beribadah kita harus berusaha berdasarkan hadis sahih. Saya dulu waktu ibtidaiyah diajarin kalau lagi wudhu nih ya, setiap mencuci anggota ada doanya tuh Bu. Mencuci tangan, Allah mahfadz yadayya min ma'asika. Doa mencuci wajah ada lagi. Pas saya kuliah hadis ya, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah kuliah hadis ya di Madinah. Saya penasaran ada enggak sih? Saya cari-cari, ternyata ada dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dan ternyata oleh para ulama dikasih catatan di bawah seperti oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi dalam takhrijnya bahwa ini semua tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Masya Allah, berarti selama ini saya mengamalkan sesuatu yang tidak ada asalnya. Kan waduh repot Bu. Ya. Jadi ini Bu, jadi Al-Quran dan yang ketiga apa? Yang ketiga ijma. Apa sih ijma Bu? Ijma itu kesepakatan seluruh ulama seluruh dunia. Jadi ijma itu bukan kesepakatan ulama Indonesia doang, salah. Ijma itu disebut ijma kalau ulama seluruh dunia bersepakat. Itu disebut dengan ijma. Kenapa ijma itu hujah? Dalil karena Rasulullah mengatakan lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama Islam itu pasti benar. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tuh lihat Bu. Berarti kalau berselisih kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Pemahaman kebalikannya apa? Kalau tidak berselisih, ya udah cukup. Iya. Sehingga kata Syekh Utsaimin itu menunjukkan ayat ini ijma itu dalil. Ijma itu apa? Yang keempat kias. Yang keempat apa? Kias. Apa sih kias Bu? Kalau orang Indonesia sering menyebutnya analogi. Tapi sebetulnya analogi itu salah satu daripada bentuk kias yang disebut dengan kias syabah. Kias itu artinya ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Kias itu artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Menyamakan hukum cabang dengan hukum apa? Pokok karena adanya persamaan ilat. Berarti yang namanya kias itu ada 4 rukun. Yang pertama cabang yang akan dikiaskan. Yang kedua pokok, dan pokok ini yang ditunjukkan oleh dalil. Yang ketiga adanya hukum, wajib, sunnah, mubah, apalagi makruh, haram. Yang kelima, yang keempat, yang keberapa? Yang keempat adanya persamaan ilat. Persamaan ilat. Apa itu ilat? Bukan ulat ya Bu ya, ilat. Emang mirip banget lah ilat sama ulat gitu. Ilat itu apa sih? Ilat secara ilmu usul fikih artinya wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan. Ilat itu artinya sifat yang tetap ya, yang tampak dan tidak dibatalkan oleh syariat. Apa itu ilat Bu? Sifat yang tetap dan tampak dan tidak ditolak oleh syariat. Contohnya ilat gimana? Contoh gini Bu.
Allah mengharamkan arak. Kenapa sih arak diharamkan? Ilatnya apa? Apakah ilatnya arak itu karena berwarna merah? Bukan, karena itu bukan sifat yang tetap. Karena yang namanya arak terkadang merah, terkadang hijau, terkadang yang lainnya. Berarti itu tidak tetap. Ya. Kenapa arak diharamkan? Jawabnya karena memabukkan. Nah, betul. Berarti ilat pengharaman arak adalah memabukkan. Berarti dikiaskan kepada arak semua yang memabukkan. Ganja, apalagi narkoba, heroin, ekstasi, dan yang lainnya. Ya. Bahkan kata para ulama biji pala pun haram karena bisa memabukkan. Ya. Tuh ibu-ibu sekalian, ini namanya ilat gitu Bu. Tapi Bu, ingat Bu ya, yang namanya kias itu boleh dipakai kapan? Kias itu boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalil. Kalau ada dalil kias minggir. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Innama yusaru ilal qiyas inda darurah. Boleh pakai kias kalau darurat. Iya. Kata Imam Ahmad apa? Al qiyas bimanzilatin mayyit. Kias itu bagaikan bangkai. Masih ada makanan jangan makan bangkai, nggak boleh. Kecuali kalau sudah tidak ada makanan baru makan bangkai. Sama kias juga, masih ada dalil jangan pakai kias. Nanti kalau sudah tidak ada dalil baru pakai kias. Ini mau ada dalil main kias-kiasin aja. Akhirnya apa? Kalau kias itu bertabrakan dengan dalil, itu disebut dengan kias yang batil. Kias yang apa Bu? Yang batil. Contoh Bu, kias yang batil. Imam Abu Hanifah Bu punya pendapat wanita kalau sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan 2 saksi. Menurut pendapat Abu Hanifah. Jangan oya dulu Bu, dengerin dulu. Iya. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah apa? Menurut pendapat Abu Hanifah, wanita kalau sudah besar, sudah balik, boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan 2. Jadi kalau ibu senang sama laki-laki, kawin yuk. Udah langsung akad di tempat. Menurut Abu Hanifah sah, nggak apa-apa. Dalilnya Abu Hanifah apa? Kias. Dikiaskan dengan jual beli. Ini kan kias akad sama dengan akad jual beli kata dia. Kita aja kalau senang sesuatu apa yang beli langsung beli situ gitu. Tanpa wali, tanpa 2 saksi nggak perlu. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan apa Bu? Tidak boleh wanita yang sudah dewasa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan wali dan 2 saksi. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah bersabda la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Tuh lihat Ibu. Maka pendapat Abu Hanifah tertolak. Kenapa? Karena sudah ada dalil yang sangat jelas. Nggak boleh. Iya. Tes. Jadi ibu-ibu sekalian dalil itu yang pertama apa Bu? Al-Quran. Yang kedua apa? Ini yang paling utama. Yang ketiga apa? Ijma. Yang keempat apa? Qiyas. Ibu-ibu sekalian. Jadi inilah Ibu, jadi kita dalam beragama itu harus berdasarkan apa? Dalil. Nggak boleh kita hanya sebatas ikut-ikutan doang kan Pak, tanpa tahu dalilnya. Imam Syafi'i sudah sering kali beliau menegaskan Bu, Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qauli ahad. Kaum muslimin semua sepakat, semua kaum muslimin sepakat bahwa siapa yang sudah jelas kepadanya sunnah rasul, hadis rasul, tidak boleh dia tinggalkan hadis gara-gara mengikuti pendapat manusia. Nggak boleh. Iya. Tapi ingat Ibu ya,
Bukan berarti kita nggak butuh ulama, salah kalau kita bilang begitu. Oh yang penting Quran hadis, ulama nggak perlu. Tak dulu. Emang untuk memahami Al-Quran dan hadis kita sudah punya bekalnya belum? Kan untuk memahami Al-Quran dan hadis kita itu butuh ilmu alat ibu. Ilmu alatnya berupa apa? Yang pertama apa coba? Bahasa Arab. Yang kedua apa? Ilmu usul fikih. Yang ketiga ilmu kaidah fikih. Belum lagi ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Ini ilmu-ilmu alat ini harus dikuasai supaya bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tata cara beristimbat, tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Itu Masya Allah ada ilmunya. Ilmu hadis, kita harus bisa mengetahui ini hadis sahih apa dhaif. Nah kalau kita nggak bisa menguasai ilmu-ilmu alat itu, coba gimana kita akan memahami dalil? Yang menguasai itu semua siapa? Ulama. Maka kita butuh ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi Bu, ulama itu bukan tujuan, tapi sebatas wasilah saja. Karena kan banyak kaum muslimin tuh Bu ya. Ada yang sama ulama itu kayak sama Al-Quran dan hadis gitu Bu. Seakan-akan pendapat ulama itu bagaikan Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan dalil. Salah itu. Pendapat ulama manapun, siapapun dia ulama, kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis tidak boleh kita ikuti. Makanya kan Imam Syafi'i berkata apa? Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul." Kalau kalian mendapatkan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ikuti sabda Rasul. Ya. Ibu kenal Imam Nawawi, Bu? Pernah dengar Imam Nawawi? Bukan Nawawi Banten nih, Bu, bukan. Karena Imam Nawawi ada dua. Imam Nawawi yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-7 Hijriah, maaf. Ada lagi Imam Nawawi yang belakangan, Imam Nawawi dari Banten, tuh. Ya. Imam Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau itu di zamannya Masya Allah Ibu. Beliau terkenal sebagai ulama madhab Syafi'iyah terkemuka di zamannya Bu. Tapi subhanallah kalau Ibu baca kitab beliau sama sekali tidak fanatik dengan madhabnya. Beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam masalah hukum makan daging kambing. Beliau tidak setuju dengan madhabnya karena adanya dalil yang mewajibkan untuk wudu dari makan daging unta, bukan kambing, unta, maaf. Daging unta. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita di dalam beragama itu, Bu, harus tetap patokan kita dalil. Adapun ulama kita jadikan sebagai wasilah untuk memahami dalil, bukan sebagai tujuan. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini 3 perkara ini Bu ya. Jadi kata beliau, yang pertama ilmu, berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang Islam dengan dalilnya. Iya. Makanya Bu, Ibu tuh Bu harus punya kebiasaan pengen tahu dalilnya apa Bu. Ibu harus nanya sama Ustadz, maaf dalilnya apa? Jangan hanya sebatas, oh ya, yang G, oh ya, iya. Tanpa tahu dalilnya. Kita harus kritis. Ya. Gak masalah, bukan tercela seorang murid bertanya sama ustadznya, Ustadz apa dalilnya? Saya pengen tahu dalilnya Ustadz. Soheh gak dalilnya Ustadz? Kalau ada ustadz ditanyai dalil malah marah-marah, berarti itu ustadz kurang sayang sama muridnya Bu. Seorang ustadz yang sayang itu kalau ditanya dalil dia akan sebutkan dalilnya. Ini dalilnya. Sebab kita sebagai seorang ustadz itu Bu wajib untuk mendidik murid-murid supaya tidak sebatas membeo. Harus betul-betul paham dalil. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Dan berilmu yang dimaksud di sini yaitu berilmu tentang Allah, Rasulullah dan agama Islam.
Ats-tsaniyah, yang kedua. Apa kewajiban yang kedua yang harus kita lakukan ibu-ibu sekalian setelah kita berilmu? Kata beliau, ats-tsaniyatu al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Kalau kita sudah menuntut ilmu, ada kewajiban yang kedua, Bu. Apa itu, Bu? Beramal. Emang Ustadz kalau ilmu saya nggak saya amalin, kenapa? Ibu, kalau ilmu ibu tidak diamalkan namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Emang kenapa kalau ilmu saya tidak bermanfaat? Kalau ibu ilmunya tidak bermanfaat, itu ilmu akan menyeret ibu ke neraka. Kalau gitu saya nggak menuntut ilmu, Ustadz. Takut nggak bisa ngamalin. Kadang kan setan datang gitu. Iya. Ingat ibu, kalau ibu nggak menuntut ilmu pun tetap akan ditanya sama Allah. Kenapa kamu dahulu tidak menuntut ilmu? Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk apa? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Setiap kali penduduk api neraka itu dilemparkan ke neraka sekelompok akan ditanya oleh malaikat penjaga api neraka, bukannya sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Qalu bala, apa kata mereka? Benar. Sudah datang, tapi kami mendustakannya. Jadi kalau kita nggak nuntut ilmu pun salah. Dan tetap, ya kalau kita sengaja nggak menuntut ilmu, tetap salahnya kita tetap tidak, ya tetap dianggap dosa. Jadi gimana dong Ustadz? Ya Allah memaksa kita, mengharuskan kita untuk berilmu dan beramal. Kenapa, Bu? Untuk kebaikan kita sendiri. Iya. Untuk kebaikan kita sendiri. Maka ini kewajiban yang kedua, Bu, jangan lupa ya. Setelah kita berilmu apa? Mengamalkan ilmu, jangan lupa. Supaya tidak ilmu itu menyeret kita ke dalam api neraka. Iya. Makanya subhanallah ibu-ibu ngeri ya. Kalau ada orang yang ngomong, bicara tentang ilmu, nggak diamalin. Udah tahu, ya itu nggak boleh, malah dilakukan. Wah, ini mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, bagaimana subhanallah. Maka ini ibu-ibu sekalian yang kedua, amalkan ilmumu. Ya. Mintalah kepada Allah kekuatan supaya kita bisa mengamalkan ilmu. Ya, karena tidak setiap orang mampu mengamalkan ilmu, Ibu. Contoh misalnya, Ibu kalau lagi kumpul-kumpul sama sesama ibu-ibu suka ngerumpi nggak, Bu? Ya suka juga sih, ya. Apalagi kalau ngomongin orang gitu kan. Si fulan gini-gini ya, gini-gini. Kamu tahu nggak ghibah itu haram? Alah, kamu jangan sok suci lah. Iya. Kalau kita sudah tahu ghibah haram, diem. Astagfirullahaladzim, saya ngomongin orang. Dosa deh saya. Masya Allah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini kewajiban yang kedua. Beramal. Dan ingat ibu, kita masuk surga bukan dengan ilmu tapi dengan amal. Allah berfirman apa? Kita masuk surga bukan hanya dengan ilmu, Bu, tapi dengan amal. Allah berfirman apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke surga disebabkan oleh amalan kamu. Tuh lihat, Allah tidak mengatakan disebabkan oleh ilmu kamu, tapi Allah mengatakan disebabkan oleh amal. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Ya enggak, Bu? Kalau ibu rajin beramal tapi tidak di atas ilmu, enggak diterima sama Allah, Bu. Iya. Yang kita tiap hari dalam sholat minta apa, Bu? Ihdinas siratal. Ibu tahu enggak siratal mustaqim apa sih, Bu? Yang disebutkan dalam ayat itu apa siratal mustaqim, Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Lihat Ibu, Allah mengatakan bahwa jalan yang lurus itu bukan jalan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. Rasulullah menafsirkan siapa yang dibenci. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang dibenci itu Yahudi. Siapa sesat?
yang sesat itu Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani disebut sesat? Mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Maka kalau kita rajin beramal tanpa ilmu, mirip orang Nasrani. Sebaliknya, kalau kita tahu ilmu tapi tidak beramal, mirip orang Yahudi. Berarti kita harus bagaimana? Berilmu dan beramal. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Iya. Ibu tahu misalnya makan nggak boleh pakai tangan kanan. Makan nggak boleh pakai tangan kiri. Kita kan terkadang suka ini Bu ya, nggak sadar. Minum aja pakai tangan kiri, asyik. Lalu, ya padahal itu kan setan kata Rasulullah SAW. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini kewajiban yang kedua Bu setelah kita menuntut ilmu apa itu? Beramal. Tapi ingat loh Bu, dan ingat sekali. Kita dalam beramal itu Bu, dalam kita beramal, hendaknya kita betul-betul memperhatikan ilmu yang sudah kita pelajari. Maksudnya gimana sih? Begini. Saya akan memberikan contoh sama Ibu. Ada tukang bas Bu. Tukang bas tahu kan tukang bas? Kuli bangunan ya. Kuli bangunan itu kerjanya capek Bu. Mulai jam 7 sampai mulai jam 5 sore. Ngangkatin batu, pasir apa, capek Bu. Tapi kali dia dikasih gaji per hari paling 100.000 paling gede. Tapi kontraktornya cuma periksa doang, cuma nyuruh-nyuruh doang. Ini perbaiki nih, ini kayak gini nih, ini. Tapi duitnya gedean siapa? Nah loh, kok bisa ya? Capeknya capek siapa? Capeknya tukang bas. Kok bisa ya? Karena kontraktor bekerja dengan, tukang bas bekerja dengan badan capek. Kita pun beramal jangan begitu. Kita hanya sebatas beramal, udah yang penting beramal. Gak bisa. Saya mau infak aja begitu udah. Bu, ya. Kalau kita beramal, kita harus memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Ini tips dalam beramal Bu, perhatikan baik-baik. Penting ini Bu, apa sih tips dalam beramal itu? Yang pertama, ya ada beberapa tips dalam beramal. Yang pertama, perhatikan syarat sah ya amal. Perhatikan syarat sah amal. Apa syarat sah amal? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau ibu beramal nggak ikhlas, diterima nggak Bu? Ya, ibu misalnya baca Quran, dibagus-bagusin biar disebut qori. Kira-kira dapat pahala nggak Bu? Enggak. Bahkan kata Rasulullah 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Yang pertama alim dan qori. Yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga orang yang berjihad. Orang yang alim dan qori dipanggil sama Allah. Hei, kamu apa dulu amalanmu? Apa kata dia? Ya Allah, aku dulu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dan aku baca Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu dulu nuntut ilmu karena yang disebut ulama. Kamu dulu baca Quran karena yang disebut qari dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Lalu kemudian ia diseret ke dalam api neraka. Ngeri. Jangan sampai kita Bu, ya niat kita apa? Tidak ikhlas. Ya. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, diterima enggak Bu? Tidak. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah SAW. Ustadz, sholat subuh saya mau 3 rakaat boleh enggak? Enak aja. Kan biar lebih banyak Ustadz, pahalanya lebih gede. Kata siapa? Rasulullah sudah syariat kita sudah menentukan nih, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Jangan ditambah-tambah. Nggak boleh. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian,
Ini perhatikan. Syarat amal ada berapa, Bu? Ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan apa? Rasulullah SAW. Ingat Ibu, setiap ibu mau beramal tanya 2 perkara ini. Sebelum beramal, ibu tanya dulu, saya ikhlas nggak? Alhamdulillah ikhlas. Yang kedua, ada nggak dalilnya nih dari Rasulullah SAW? Amal apapun yang ibu hendak lakukan, tanya 2 tadi. Ibu ditanya, diajakin sama teman, yuk kita, ya ada amalan ini, ikhlas nggak? Oh saya ikhlas alhamdulillah. Yang kedua dalilnya apa? Ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW? Kalau nggak ada contohnya dari Rasulullah, ngapain kita capek-capek ditolak sama Allah? Nah ini Bu, jadi tips yang pertama apa Bu? Perhatikan syarat sah amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, semakin pahalanya besar. Ya. Ibu, kalau perempuan sholat lebih baik di rumah atau di masjid? Sekarang kalau ibu pergi ke masjid jauh, yang satu lagi di rumah, ternyata lebih besar mana pahalanya? Yang di rumah loh, kan yang ke masjid berjalan kaki juga, gimana itu? Kita katakan amal itu semakin sesuai dengan perintah Rasul, semakin besar pahalanya. Ya. Ini yang pertama Bu yang harus Ibu perhatikan. Yang kedua, tips dalam beramal. Yang harus Ibu perhatikan. Apa itu? Ibu dalam beramal, Ibu harus tahu dulu hukumnya apa. Wajib, sunnah, penting. Jangan sampai Ibu ngejar yang sunnah, ninggalin yang wajib. Ya. Contoh, saya kasih contoh Bu. Ada ibu-ibu ngeluh ke saya, Ustadz, kenapa Bu? Saya kesel sama suami saya Ustadz, kenapa Bu? Saya masa lagi zikir pagi diganggu sama suami. Iya. Saya kesel sama suami itu, Mas, saya kan lagi zikir, jangan ganggu saya dulu. Kata saya, ibu, gimana sih ibu nih? Saya mau tanya sama ibu, zikir pagi hukumnya apa? Sunnah. Kalau melayani suami hukumnya apa? Masa ibu mau ngejar yang sunnah ninggalin yang wajib? Salah gitu. Ibu bukan begitu cara ibadah. Iya. Nah ini kalau kita nggak paham hukumnya jadi gitu Bu jadinya tuh. Ya, makanya kalau kita beramal kita tahu dulu ini hukumnya wajib atau hukumnya apa? Kemudian jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib, salah loh. Ya. Menafkahi anak istri wajib, berkeliling ke masjid-masjid nggak wajib, nggak sunnah. Ya. Bagaimana hendak meninggalkan kewajiban anak istri untuk menafkahi mereka? Ditinggalin entah sampai 7 hari, 40 hari. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi tips yang kedua apa Bu? Kenalilah hukum ibadah itu. Hukumnya wajib atau apa? Sunnah. Supaya kita bisa mendahulukan yang wajib dan tidak mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Tapi ingat Bu loh, yang wajib pun berderajat-derajat Bu. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah lebih kita dahulukan daripada fardu ain lebih kita dahulukan daripada fardu kifayah. Jangan kebalik. Contoh Bu, ya. Ada orang menuntut ilmu. Dia belum paham ilmu tauhid, belum paham tentang bagaimana tata cara sholat. Sementara itu fardu ain buat dia belajar tuh. Ya enggak Pak? Hah? Jadi kalau belajar tentang tauhid, tentang sholat fardu ain bukan Bu? Fardu ain. Dia malah sibuk belajar bahasa Arab. Sementara yang fardu ainnya dia tidak pelajari. Ini kebalik. Harusnya kita yang fardu ain dulu sebelum fardu kifayah. Iya. Itu dalam menuntut ilmu juga begitu Ibu ya.
Kita penting sekali untuk melihat ini fardunya fardu apa nih? Ini kan wajib, oh fardu ain, oh ini fardu kifayah. Sunnahnya sunnah apa nih? Sunnah muakkadah apa sunnah biasa? Ya kan harus kita tahu juga kan ya Bu ya? Supaya kita tahu, oh sunnah muakkadah itu yang dianjurkan untuk apa? Dirutinkan, itu lebih didahulukan. Jadi ini yang kedua Bu. Yang kedua apa Bu? Mengetahui hukumnya. Ya. Dan yang ingin saya berikan catatan kepada ibu-ibu. Ketika ibu tahu itu hukum sunnah, jangan sampai ibu menganggap remeh masalah sunnah. Hanya karena ibu berkata, cuma sunnah ini. Sunnah kan kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Akhirnya kita malah meninggalkan yang sunnah. Salah itu Bu. Sunnah itu tetap diperintahkan. Sunnah itu tetap apa? Diperintahkan. Walaupun itu sunnah tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita melakukannya Ibu. Ya. Nah, itu tips yang kedua Bu. Tips yang kedua dalam beramal adalah melihat mengetahui hukumnya dan derajat-derajatnya. Ya. Ingat, perhatikan itu. Mengetahui hukumnya dan derajat-derajatnya. Yang ketiga, dalam beramal Ibu, hendaknya kita memperhatikan waktu-waktunya yang paling utama. Dalam beramal, hendaknya kita memperhatikan waktu-waktunya yang paling utama. Maksudnya gimana? Begini Bu. Ada waktu-waktu tertentu yang telah Allah dan Rasulnya anjurkan untuk ibadah tertentu Bu. Contoh, kalau habis sholat subuh, mana yang lebih utama? Baca zikir pagi atau baca Quran? Tentu zikir pagi lebih utama. Kenapa? Karena di saat itu memang dianjurkan untuk membaca zikir pagi. Kalau ada dua orang nih, yang satu baca Quran satu juz, yang satu sibuk dengan zikir paginya. Saya katakan yang zikir pagi lebih besar pahalanya daripada yang baca Quran. Loh kan bukannya baca Quran itu satu hurufnya dihitung 10? Betul, tapi untuk waktu tertentu yang telah disebutkan amalan tertentu itu menjadi lebih besar ya selain Al-Quran itu. Iya. Itu perhatikan ibu-ibu sekalian. Iya. Supaya kita tahu nih waktu-waktu yang utama nih, Masya Allah. Iya. Ibu-ibu sekalian. Contoh lagi, kalau kita perhatikan Bu ya, waktu-waktu utama itu ada yang tiap hari, ada seminggu sekali, ada setahun sekali. Waktu yang utama tiap tahun sekali itu, tiap hari itu banyak. Yang pertama sepertiga malam terakhir. Ini sepertiga malam terakhir yang paling utama untuk sholat tahajud. Maka pada waktu itu sepertiga malam terakhir sibukan dengan sholat, itu yang paling utama. Iya. Yang kedua waktu yang paling utama itu waktu sahur. Waktu apa Bu? Waktu sahur. Maka waktu sahur atau akhir malam itu waktu yang paling utama untuk istighfar. Dalilnya ayat dalam surat Adz-Dzariyat. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan di dalam surga. Dahulu di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Dahulu di dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur itu yang paling utama apa Bu? Kalau enggak sahur ya, kalau enggak puasa maksudnya ya. Waktu sahur itu akhirnya waktu akhir malam Bu. Disebut sahur dari kata sahar, artinya akhir malam, waktu sahar namanya. Ya.
Nah akhir malam itu waktu yang paling utama buat ngapain? Istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ibu, waktu yang utama setiap harinya apa? Di waktu pagi sampai matahari terbit. Itu waktu utama untuk zikir. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah, siapa yang duduk setelah siapa yang ikut sholat berjamaah, sholat subuh lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia pun sholat 2 rakaat, maka dia pulang membawa pahala apa? Haji dan umroh. Alhamdulillah. Berarti waktu yang utama untuk apa bu? Berzikir. Maka sibukkan pada waktu itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang keempat, ya, waktu awal siang. Ini waktu berkah. Dan amal yang paling utama waktu itu cari duit. Cari nafkah. Ya, karena Rasulullah bersabda, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di awal siangnya. Bukur itu artinya awal siang. Awal siang itu setelah matahari agak tinggi. Ya, setelah matahari nongol agak tinggi itu namanya awal siang. Maka waktu itu yang sangat dianjurkan kita mencari nafkah. Demikian pula ya, setelah nanti mendekati zuhur sudah mulai panas, ontak kepanasan, yang dianjurkan sholat duha. Ya. Kemudian waktu yang kelima ibu, yang utama setiap harinya apa? Ba'da asar sampai maghrib. Ya, ba'da asar sampai apa? Dalilnya surat Al-Asr, Allah berfirman, wal asri, demi waktu asar. Atas pendapat sebagian ahli tafsir begitu. Ya. Wal asri, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis tentang keutamaan waktu asar. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Thalathatun", ada 3 orang, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak akan melihatnya, wala yuzakkihim, Allah pun tidak akan sucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Di antaranya rajulun bai'a rajulan fi waqtil asr fahalafa kadziban, orang yang bersumpah palsu ketika jual beli di waktu asar. Kata Ibnu Hajar, kenapa Rasulullah mengkhususkan waktu asar? Li syarafi waqtihi, karena waktu itu waktu yang sangat mulia. Maka ibu, dosa di waktu asar itu jadi sangat besar. Hati-hati. Iya. Sampai-sampai orang yang bersumpah palsu di waktu asar itu, kata Rasulullah, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan bagi dia adab yang pedih. Tuh lihat ibu, Masya Allah. Mengerikan tidak bu? Nah, makanya waktu asar itu bu, waktu yang sangat dianjurkan untuk banyak berzikir juga bu. Ya. Kata Rasulullah SAW, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil fajri ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syams ahabu ilayya mim kada wa kada. Kata Rasulullah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai matahari terbit, lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari setelah asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Tuh lihat, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka ibu-ibu sekalian lihat betapa besarnya keutamaan zikir di waktu itu ibu. Iya. Nah ini. Kemudian ibu, ada lagi waktu yang bagus apa? Antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya yang paling bagus amalannya apa? Sholat. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan waktu antara maghrib dan isya itu untuk sholat. Bahkan Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu sholat. Kata Anas,
maksud ayat itu adalah yaitu ya, dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maksudnya kata Anas yaitu antara maghrib dan isya mereka sholat. Jadi sangat dianjurin. Sholat apaan? Sholat mutlak. Pokoknya sholat antara maghrib dan, jadi antara maghrib dan isya itu sangat dianjurkan banyak-banyak apa bu? Sholat lagi sampai isya. Ini termasuk sunnah yang hilang. Adapun di masyarakat disebut dengan sholatul awabin. Tapi cuma 6 rakaat. Tapi itu hadisnya dhaif. Yang sahih tidak dibatasi rakaatnya. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Ya. Nah ini ibu sekalian. Habis isya ngapain? Dianjurin bobo. Kata Aisyah, ya, Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Ya. Rasulullah tuh kebiasaan begitu bu, habis sholat isya, sholat 4 rakaat. Kemudian beliau pun tidur. Kecuali kalau memang ada perkara yang penting yang harus diobrolin, baru dia diobrolin. Makanya bu, ngobrol begadang habis isya itu makruh bu. Banyak di antara kita habis isya malah begadang, nonton sinetron lah, ngapain lah, padahal makruh tuh hukumnya bu. Ya. Nah ini bebas sekalian, kecuali kalau memang ada keperluan yang sangat atau sesuatu yang memang penting. Baik ibu sekalian. Ya, saya kira cukup dulu sampai di sini bu ya. Tapi tips beramalnya masih ada nih bu, gimana? Dilanjutkan atau nanti aja? Lanjut? Oke. Tadi ada berapa? 1 apa? Syaratnya. Yang kedua mengetahui Yang ketiga mengetahui waktu-waktu yang utama untuk beramal. Ya. Tadi saya baru sebutkan waktu utama setiap hari. Sekarang yang seminggu sekali. Kok jadi lupa ya? Waktu utama yang seminggu sekali hari Jumat. Ini seutama-utama waktu untuk beramal, Bu. Kata Rasulullah SAW, khairu yaumin tola'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit di situ adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain yang riwayat Muslim, sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Penghulunya hari itu hari Jumat. Iya. Terus amal yang paling utama di hari Jumat apa? Untuk laki-laki yang paling utama Bu, pergi Jumat. Dianjurkan untuk di awal waktu. Kata Rasulullah apa Bu? Siapa yang pergi Jumat di waktu yang pertama seakan-akan dia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu kedua seakan-akan berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu ketiga dengan kambing. Siapa yang pergi ke waktu keempat dengan ayam. Siapa yang pergi waktu kelima dengan telur. Apabila imam naik mimbar kata Rasulullah, malaikat pun kemudian menutup catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Nah jadi masalahnya waktu pertama jam berapa? Disebutkan dalam hadis lain, hari Jumat ada 12 saat. Berarti kalau 12 saat dimulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi misalnya Bu ya. Berarti kalau zuhur jam 12 mundur aja 5 jam. Berapa? Jam 7 waktu pertama. Jam kedua jam 8. Jam ketiga jam 9. Waktu keempat jam 10. Yang kelima jam 11. Bapak-bapak Jumatan jam berapa? Setengah 12. Setengah 12 setengah telur bang. Kita kan datang jam 11 masih melompong, wah dapat waktu pertama nih. Ya. Iya benar. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk membuat majlis taklim di masjid sebelum Jumatan. Dalam riwayat Abu Daud begitu. Kenapa? Karena itu waktu untuk mempersiapkan sholat Jumat. Dianjurkan dengan banyak-banyak zikir dan sholat intidhar. Iya. Adapun setelah Jumatan sampai maghrib itu waktu utama untuk banyak doa.
Apalagi setelah asar mendekati maghrib. Wah, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang setahun sekali banyak. Sekarang waktu utama yang setahun sekali. Apa itu yang pertama? Ramadan. Wah, ini Masya Allah, bulan yang mulia. Iya. Untuk berpuasa, untuk sholat tahajud, untuk berinfak, ya, bersodakoh. Ini waktu yang paling mulia di bulan Ramadan sudah. Makanya Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan itu tambah dermawan, Bu. Iya. Bahkan puncak kedermawanan Rasulullah SAW itu kapan? Di bulan Ramadan. Subhanallah. Iya. Waktu yang kedua apa? Yang utama di 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram? Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Yang keempat, Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Sama dengan tanah haram. Kata para ulama, di tanah haram amalan soleh dilipat dan dosa pun dilipat. Di bulan haram pun sama. Di bulan haram pun amal soleh dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram tersebut. Bu, berbuat zalim di luar bulan haram boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Allah di situ mengkhususkan berbuat zalim, nggak boleh berbuat zalim di bulan haram? Kata para ulama, karena berbuat zalim di bulan haram dosanya lebih besar dan jauh lebih besar. Sebagaimana tanah haram disebut tanah haram, ini juga bulan haram. Hati-hati. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu nih, sekarang sudah mau masuk Dzulqa'dah. Sudah 2 Dzulqa'dah. Iya. Hati-hati nih, berarti sudah masuk bulan haram. Iya, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram tuh. Ya. Apa amal yang paling utama di bulan-bulan haram? Yang paling utama memperbanyak puasa. Ya. Rasulullah bersabda, afdalus shaum ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan yaitu berpuasa di bulan-bulan haram. Di bulan haram. Iya. Apalagi Ibu, waktu yang paling utama lagi itu di awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wah, itu yang sangat utama, yang paling utama saja. Rasulullah bersabda dalam Muslim, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah amalan yang paling utama apa? Zikir. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat." Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang telah tertentu. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hari-hari tertentu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Maka itu hari yang sangat utama untuk berzikir. Ya, bisa dengan takbir. Makanya kan takbir Idul Adha itu Bu boleh dimulai dari tanggal 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Dan takbir di waktu Idul Adha itu Bu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 dan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama takbir mutlak. Itu takbir kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Yang kedua takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan setelah sholat.
Maka dianjurkan setelah sholat wajib untuk bertakbir. Ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Jadi banyak-banyak takbir itu di hari-hari itu. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, waktu-waktu yang utama. Ya. Sekarang tips yang ke berapa? Yang keempat, tips dalam beramal. Apa itu yang keempat? Perhatikanlah Ibu dari amal, mana amalan yang lebih terasa di hati dan memperbaiki hati itu yang lebih utama. Iya. Karena tujuan beramal itu Bu untuk memperbaiki hati. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti Bu, beribadah itu tujuannya supaya menghasilkan takwa. Sedangkan takwa itu tempatnya kata Rasulullah di mana? Di hati. Maka ibadah semakin memperbaiki hati lebih besar pahalanya di sisi Allah. Sekarang kalau misalnya ibu baca Quran tapi nggak bisa khusyuk, Masya Allah. Tapi kalau ibu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah terasa di hati, maka itu lebih utama. Ya. Ustadz tadi dibilang sholat bagi wanita yang paling utama di rumah. Saya kenapa di rumah nggak bisa khusyuk Ustadz karena banyak gangguan. Tapi kalau saya ke masjid saya tenang. Ya udah, kalau seperti itu berarti di masjid lebih utama keadaannya. Kalau keadaannya seperti itu. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Berarti yang keempat dalam ibadah coba lihat mana yang lebih memperhatikan hati kita, lebih memperbaiki hati kita, itulah yang kita pilih. Yang keberapa sekarang Bu? Tips yang kelima dalam beramal. Tips yang kelima dalam beramal ibu-ibu sekalian, coba perhatikan. Ibadah semakin berat di hati kita semakin besar pahalanya. Semakin berat ibadah itu semakin besar pahalanya Bu. Saya berikan contoh Bu. Kalau ibu berwudu di saat-saat enak, gampang, tapi ketika dingin banget, aduh mau wudu, aduh dingin benar, berat, itu pahalanya jauh lebih besar. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Allah, "Hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fil kafarati wad darajat." Tentang amalan yang menggugurkan dosa ya Allah dan mengangkat derajat. Apa itu amalan yang bisa menggugurkan dosa? Kata Rasulullah apa? Yang pertama berjalan ke masjid. Yang kedua ya menunggu sholat dengan satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan yang ketiga menyempurnakan wudhu di saat sulit. Kata Allah apa? Benar sekali. Siapa yang menjaga itu hai Muhammad, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Dan akan digugurkan dosanya bersih seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Iya. Ibu bersodako dalam keadaan sedang kikir, takut miskin, gede pahalanya Bu. Iya. Daripada ibu sedang enak, lagi banyak nih, tabungan duitnya lagi banyak nih, kecil. Mungkin kalau ibu punya duit 5 miliar, tabungannya buat berinfak 10 juta, merem. Tapi kalau ada orang duitnya cuman, ya Allah di tabungan cuman 100 ribu. Buat berinfak 50 ribu mikir. Di situ berat sekali, maka disitulah pahalanya berlimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, "Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham." 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, bagaimana bisa?" Kata Rasulullah, ada orang kaya raya yang sangat banyak hartanya. Dia ambil 100.000 dirham diinfakkan. Sementara yang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Dia ambil 1 dirham diinfakkan. Ini lebih berat.
di sisi Allah. Allah tidak hanya sebatas melihat kepada kuantitasnya, Bu. Tapi Allah melihat kepada kualitas. Semakin berat, semakin apa? Ustadz, kalau kita paksa-paksain gitu apa enggak terpaksa ya Ustadz? Kan kalau terpaksa kayaknya enggak ikhlas deh. Nah, salah besar Bu, kalau ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Salah. Banyak di antara kita memahami kalau kita terpaksa itu enggak ikhlas, salah. Justru kita itu harus maksain diri. Kalau kita enggak mau maksain diri nih, hawa nafsu kita ini selalu menyeret kepada apa? Keburukan terus, Ibu. Harus dipaksa kita itu. Iya. Hati kita senangnya malas-malesan aja gitu emang. Kalau enggak dipaksa susah. Coba Ibu kalau enggak Ibu paksakan untuk sholat tahajud, susah juga kan? Harus dipaksa, bangun udah bismillah. Iya. Makanya salah kalau ada orang menganggap saya kalau terpaksa berarti enggak ikhlas, salah. Ikhlas itu mengharapkan ridho, itulah. Kalau ibu paksa dan terpaksa tapi mengharapkan ridho Allah, ikhlas nggak Bu? Ikhlas. Ya, saya pernah ketemu sama orang Bu, orang kaya raya Masya Allah. Dia bilang ke saya gini, Ustadz saya dalam sehari semalam sholat hanya 2 rakaat Ustadz. Loh kok bisa 2 rakaat Pak? Kan Allah wajibkan 5 waktu. Ya daripada saya terpaksa nggak ikhlas. Mendingan saya 2 rakaat ikhlas, nggak terpaksa. Wah. Inilah Bu salah kaprah Bu. Saya bilang Pak, ikhlas itu bukan artinya tidak terpaksa. Justru kita itu harus maksain diri untuk bisa masuk surga. Itu namanya makna berjuang melawan hawa nafsu. Itulah berjihad melawan hawa nafsu namanya. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik saya kira cukup sampai di sini ibu-ibu. Kita buka tanya jawab. Tinggal jam 3 tinggal beberapa menit lagi. Atau mau sampai asar terserah. Silakan ada yang mau nanya. Ustadz mengenai hadis keutamaan sholat 40 hari dengan tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Apakah itu bisa diterapkan untuk wanita? Apakah ini bisa dilakukan di rumah? Bagaimana caranya? Itu khusus untuk laki-laki. Untuk wanita bisa kalau memang ada sholat berjamaah di rumah. Maka untuk wanita ibu, keberadaan mereka di rumah itu sudah melindungi mereka dari kemunafikan dan dari api neraka. Makanya Rasulullah kan menyebutkan, siapa yang mendapatkan 40 hari takbiratul bersama imam akan ditulis 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari penyakit kemunafikan. Maka ibu, dua perkara ini bisa dihasilkan wanita ketika ia sholat di rumahnya. Karena wanita itu semakin sering di rumah, semakin dekat kepada Allah. Kata Rasulullah begitu. Kata Rasulullah wa aqrabuhunna ilallahi ya, idza kanat fi buyutihinna, sedekat-dekatnya manusia kepada Allah di saat ia berada di rumahnya. Jadi wanita itu paling dekat kepada Allah di saat ia berada di rumahnya, Bu. Ya. Jika orang tua suka curhat, kadang diulang-ulang terus Ustadz. Sama gak kayak gibah? Curhatnya maksudnya apa Bu? Kalau curhat artinya ngomongin kejelekan orang, ibu nasihatin dia, gak boleh ibu, itu kejelekan orang, gak boleh ditebar kemana-mana. Kalau curhat maksudnya ini adik kamu begini, tapi tujuannya untuk mencari solusi bagaimana. Maka yang seperti ini boleh kata para ulama kalau memang tujuannya mencari solusi. Ya. Apakah BPJS sekarang sudah boleh? Coba Ibu lihat fatwa Ustadz Erwandi tentang BPJS terbaru, di mana beliau membolehkan, ya. Ada beberapa keadaan yang beliau katakan itu boleh. Bisa dilihat Ibu di internet, ya.
Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada silahkan. Bagaimana kita tahu hadis itu sahih? Dengerin Bu. Ibu pengen tahu caranya? Kalau ibu pengen tahu caranya sebuah hadis sahih atau tidak, ibu harus kuliah di kuliah hadis. Harus belajar ilmu hadis ibu. Emangnya ya langsung bisa cespleng gitu? Susah. Jadi gimana dong kita yang awam? Yang awam mah gampang, caranya nanya sama Ustadz, ini hadisnya sahih apa enggak? Ya. Kalau kata Ustadz sahih, ternyata salah, yang nanggung dosanya Ustadz. Ya. Nah, itu Bu. Mengenai waktu ba'da asar sampai maghrib diutamakan banyak berzikir, banyak zikir petang saja. Atau bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau doa yang lainnya? Sudah kita sebutkan bahwa yang paling utama pertama zikir pagi dan petang dulu itu diutamakan Bu. Kalau ternyata itu sudah selesai maka kita bisa zikir yang lain dengan baca Quran ataupun yang lain. Ya. Kalau doa di waktu itu yang paling utama untuk doa sudah saya sebutkan tadi itu di hari Jumat. Setelah asar sampai maghrib itu waktu yang sangat utama Bu, untuk berdoa. Jadi sibukkan di saat itu dengan berdoa. Dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Berdoa di saat sujud terakhir apa bisa ada dalilnya Ustadz? Bu, dengerin. Yang namanya doa waktu sujud itu jangan dikhususkan pas sujud terakhir aja Bu. Tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan hanya sujud terakhir. Yang ada adalah anjuran untuk berdoa di saat sujud secara mutlak. Kata Rasulullah SAW apa? Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu itu. Rasulullah tidak mau menentukan sujud terakhir apa yang mana, enggak. Berarti setiap sujud kita berusaha untuk apa? Berdoa. Ya. Apakah memberi pinjaman untuk orang yang membutuhkan bisa dihitung beramal? Bu, dengerin. Soalnya kalau ibu lagi tanya jawab suka pada ngobrol. Memberikan pinjaman itu pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang berinfak. Dengerin dulu. Kata Rasulullah, siapa yang memberikan pinjaman, ya, maka dia diberikan pahala setengah sodakoh sampai waktu yang telah dibataskan. Kalau pas waktu dibataskan sudah selesai ternyata belum bisa bayar lalu kita undurkan, yaudah nggak apa-apa 2 bulan lagi aja. Maka dari semenjak kita undurkan sampai 2 bulan pahalanya sama dengan sedekah. Kalau sudah 2 bulan belum bisa juga, lalu ibu berkata udah nggak apa-apa, nanti aja 2 bulan lagi. Maka dari semenjak itu 2 kali lipat sedekah pahalanya. Ibu undurkan lagi, maka 3 kali lipat sedekahnya. Bahkan sebagian ulama berkata, memberikan pinjaman bisa lebih utama besar pahalanya daripada sedekah. Kenapa? Karena kalau orang meminjam biasanya butuh. Beda dengan yang sedekah. Kalau minjem biasanya butuh Bu. Dalam keadaan butuh yang sangat itu dia terpaksa minjem. Kecuali kalau ibu tahu nih kebiasaannya minjem tapi nggak pernah bayar. Padahal dia mampu. Ya. Bu, kalau dia nggak bisa bayar karena nggak mampu, ibu maafkan, Allah maafkan ibu. Tapi kalau dia Bu bisa bayar tapi nggak mau bayar, zolim. Itu zolim. Iya. Boleh digibah? Boleh kata para ulama. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang nanya katanya, kalau ada yang pinjam duit boleh nggak kita tanya keperluannya apa? Nggak perlu kita tanya. Ya.
Apakah dosa Ustadz karena telah melanggar sumpah Al-Quran? Ya jelas lah Bu, yang namanya melanggar sumpah itu dosa. Ya. Ustadz, dalil berzikir dengan tangan kanan bagaimana? Dalilnya hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW yaqidu biyaminihi. Rasulullah berzikir dengan tangan kanannya. Ya. Bukan dengan tangan kiri, bukan. Ustadz, apakah non-muslim yang juga beriman kepada Tuhannya akan masuk ke dalam neraka? Masalahnya Tuhannya punya surga enggak? Tuhannya itu punya neraka enggak? Surga dan neraka milik siapa? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah, itu jelas Allah tidak ridho kepada orang seperti itu, Bu. Iya. Mending kalau Tuhannya punya surga dan neraka. Lah Tuhannya sendiri mengharapkan ridho Allah gimana? Orang yang menyembah api makhluk Allah, dia menyembah Allah. Orang yang menyembah matahari makhluk Allah, menyembah Allah. Orang yang menyembah Yesus, Nabi Isa hamba Allah dan menyembah Allah. Orang yang menyembah sapi ciptaan Allah dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang aneh kan Bu ya. Akal pikiran mana Bu yang bisa menerima manusia Tuhannya banyak? Sekarang Ibu perhatikan, semua manusia baik Afrika, Eropa, Indonesia, giginya sama enggak Bu? Susunannya sama enggak? Ada 32 sih. Makanannya dari tanah enggak? Minumannya air yang sama juga? Mungkinkah penciptanya beda? Secara akal pikiran enggak mungkin Bu. Makanya orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah itu otaknya error. Iya. Subhanallah, iya. Wanita akan semakin dekat kepada Allah kalau dia di rumah. Bagaimana bila dihubungkan dengan wanita yang berilmu, berpendidikan yang harus mengamalkannya sebagai ibadah, apakah lebih utama? Tentunya Ibu, tugas wanita yang paling utama adalah berbakti kepada suami dan mendidik anak-anak. Itu yang paling utama. Jangan sampai tugas yang utama ini kalah hanya karena dengan mengatakan saya mau lagi dakwah nih Mas. Enggak, tidak seperti itu yang dilakukan oleh sahabiat. Tidak pula di tabi'iyat, tidak ada yang mengamalkan seperti itu. Tetap ya, tugas utama wanita adalah di rumah, melayani suami, mendidik anak. Itu yang paling utama Ibu. Iya. Kalau memang ada waktu kosong untuk memberikan ilmunya, silahkan. Jika ada permintaan sedekah seperti proposal pembangunan atau sumbangan masjid tapi panitianya memaksa atau meneror terus untuk dibantu atau disumbang, ini mah ya namanya bukan sedekah kalau terpaksa Bu. Ya, jadi akhirnya yang seperti ini malah ya maksa-maksain minta-minta namanya. Sementara yang seperti ini tidak boleh. Yang namanya minta itu kan seikhlasnya. Ada apa kemudian maksa-maksa? Dan pada akhirnya kita terpaksa untuk menyumbang. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Iya. Ada? Nggak boleh terima sama dia. Karena pada asalnya harta manusia itu haram. Dan sodako itu harus berdasarkan di atas apa? Keridhaan diri. Kecuali yang sifatnya wajib. Harus dipaksa nggak apa-apa. Tapi yang sodako nggak boleh. Kalau misalnya si orang kaya, kita tahu nih orang kaya nggak mau keluarin zakat nih, paksain, Pak mana Pak? Ini kita masalahnya wajib apa atas dia. Ya, adapun sodakoh Bu, itu kan keikhlasan diri. Nah kalau kita paksa-paksa teror dan bahkan kita neror, akhirnya terpaksa ngeluarin juga, sementara dia tidak ikhlas, itu jadi memakan harta manusia dengan tanpa hak, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Yang ngasih insya Allah dapat pahala tapi tidak sebesar ketika memberinya dengan ikhlas. Ya. Kata para ulama Bu, kalau kita beli
sesuatu aja karena terpaksa. Ya, terpaksa nih beli nih, nggak sah jual belinya. Karena dipaksa, gimana? Wanita paling dekat dengan Allah ketika di rumah. Apa berarti juga menuntut ilmu kajian lebih utama bagi wanita di rumah? Betul. Kalau wanita, kajian yang paling utama di rumah. Kenapa? Karena kalau ke masjid pertama mengharuskan mereka keluar sering. Sementara wanita hendaknya banyak-banyak tinggal di rumah. Yang kedua, di zaman Nabi Rasulullah mengadakan kajian untuk wanita di rumah bukan di masjid. Dalam hadis Rasulullah SAW didatangi para wanita dan mereka berkata, ya Rasulullah, golabana alaika rijal, kita kalah oleh laki-laki ya Rasulullah. Ya, faj'alana yauman najtami'u fih, jadikan untuk kami satu hari ya Rasulullah untuk kami berkumpul di situ. Maka Rasulullah bersabda, ijtami'na fi baiti fulanah bintu fulanah. Nanti kumpullah kalian di rumahnya fulanah bintu fulanah karena rumahnya paling besar pada waktu itu. Maka kemudian Rasulullah pun mendatangi mereka dan kajian mereka di rumah. Sehingga kata Syekh Albani, ini menunjukkan yang terbaik untuk wanita itu di rumah. Kajian untuk wanita di rumah. Iya. Bagaimana jika kita sebagai ibu rumah tangga kewajiban untuk memasak dan menyiapkan anak-anak sekolah sehingga tidak bisa berzikir sampai waktu sayang ya seperti yang lain. Bu, emangnya kalau ibu masak nggak dapat pahala? Emangnya kalau ibu nyiapin makanan buat buat suami sama anak-anak dapat pahala? Pahala itu semua wajib. Cuma Bu, perhatikan Bu ya. Zikir pagi petang kan nggak harus dibaca semua Bu. Kalau ibu habis sholat subuh nggak bisa membaca semua, pilih yang paling bagus. Yang Rasulullah pilih daripada zikir pagi dan petang mana Bu? Saya kasih ibu tipsnya dan dalilnya. Sebutkan dari riwayat Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW setelah sholat subuh pulang ke rumah istrinya yang bernama Juwairiyah. Kemudian didapatinya Juwairiyah sedang zikir. Kemudian Rasulullah minta izin untuk pergi ada keperluan. Kemudian baru pulang setelah siang. Ternyata Rasulullah mendapatkan Juwairiyah yang masih zikir. Kata Rasulullah, "Hei Juwairiyah, kamu masih zikir dari tadi pagi?" "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tapi aku mengucapkan yang lebih baik dari apa yang kamu ucapkan dari semenjak pagi maupun siang. Dari pagi sampai siang." "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku mengucapkan subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih 3 kali. Kalaulah ucapanku ini ditimbang dengan ucapanmu dari tadi pagi, lebih berat ucapanku." Berarti Bu, kalau ibu tidak bisa semuanya, pilih aja yang ini. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. 3 kali dah selesai langsung kerja. Ya, masak ini buat suami, Masya Allah. Kan itu wajib masalahnya kan. Nah itu Bu. Mana yang lebih utama, sholat di musola kantor dengan jamaah sendiri atau musola samping kantor? Tapi di musola tersebut masih ada zikir, ya baik. Saya ingin memberikan kepada ibu-ibu pemahaman pertama. Yang namanya masjid itu Bu, syaratnya harus di atas tanah wakaf. Kalau itu bukan tanah wakaf, bukan masjid, tapi itu tempat sholat namanya. Ya. Kalau yang kayak di kantor-kantor, cuman masalahnya gini, kapan disebut tanah wakaf? Kalau misalnya sudah ditentukan di sebuah perumahan, ada pasum. Semua warga sepakat bahwa pasum ini dijadikan untuk itu sudah dihukumi wakaf. Tapi kalau di mall, nggak mungkin wakaf. Kalau di kantor-kantor mungkin wakaf tidak. Kalau kantor menyatakan ini khusus untuk masjid tidak akan dijual belikan. Ya masjid namanya.
Tapi kalau itu ya bukan wakaf, tidak disebut masjid. Ini yang harus Ibu pahami dulu. Hakikat masjid itu adalah yang dibangun di atas tanah wakaf. Dalilnya surat Al-Jin, Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Sedangkan disebut milik Allah kalau itu wakaf. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Sekarang di kantor itu apa? Masjid bukan. Oh, bukan, ya udah. Berarti kalau ibu sholat di musola, Bu, mana yang lebih utama Ustadz saya sholat? Yang lebih banyak jamaahnya lebih utama. Kalau memang sama-sama bukan masjid. Ya. Wallahu a'lam. Lagian juga sholat berjamaah kan enggak syarat harus di masjid, Bu. Ya, sholat berjamaah itu bukan syarat harus di masjid. Yang Rasulullah wajibkan itu sholat berjamaahnya, bukan di masjidnya. Kalau di kantor ada sholat berjamaah bukan di masjid, tetap kita ikuti sholat berjamaahnya. Ya, di aula misalnya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kesalahan atau kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.